pelaku usaha jasa keuangan. Mereka tidak pedulikan mau ada POJK nomor 22, mau ada COJK nomor 22. Mereka tidak peduli. Yang mereka peduli hari ini adalah ada yang telat bayar, ada yang masih tidak melakukan pembayaran, telat sekian hari, ancaman tetap berlanjut. Mempermalukan tetap terjadi, intimidasi tetap terjadi, tekanan tetap terjadi, menghubungi keluar kondar tetap terjadi, menagih ke kontak darurat tetap terjadi, menagih terus-menerus, menagih ke bukan alamat domisili si debetur tetap aja terjadi. Apa yang bisa dilakukan OJK? Himbauan, himbauan demi himbauan. OJK ada nggak sih petugas-petugas lapangan Anda yang benar-benar mengawasi semua ini? Ya, kalau nggak, untuk apa aturan ini Anda bikin? Untuk apa? Kalau hanya untuk menyampah ada di OJK, ngapain aturan ini? Terlalu banyak aturan-aturan seperti ini. Harusnya OJK pertegas. Apabila Anda menemukan nantinya ada pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar hal ini, tolong semua masyarakat Indonesia berhenti bayar di aplikasi itu, berhenti bayar hutang itu. Seperti itu ketegasan OJK, ada apa tidak? Ya, kenapa OJK hanya menyampaikan Gen Z senang berhutang tapi sengaja tidak mau bayar? Kenapa OJK hanya menyampaikan hal itu? Kenapa OJK tidak mengkaji lagi? Ya, kenapa? OJK sudah yakin aturan yang OJK bikin itu telah diikuti oleh pelaku usaha jasa keuangan. Dari segi mana? Seperti apa OJK melakukan survei itu? Ini yang kita bahas bukan soal pinjol-pinjol ilegal. Yang kita bahas soal pinjol legal, resmi, terdaftar, terverifikasi, raksasa 10 besar yang ada di Indonesia masih melakukan hal ini. Makanya saya bilang, selain pinjol mempunyai debt collector lapangan, OJK harusnya juga ada pengawas dari segi lapangan. Ya, kalau OJK tidak ada pengawasan ini, nggak usah bikin-bikin aturan seperti ini. Nggak ada gunanya. Sampai detik ini, praktek semua yang dilarang OJK dalam hal ini masih dilakukan. Benar apa tidak dari teman-teman semuanya? Per hari ini, dari pinjol mana yang melakukan hal-hal seperti 7 poin ini yang terjadi pada diri Anda? Tolong isi di kolom komentar, biar mata OJK itu terbuka lebar. OJK jangan hanya menyudut kepada masyarakat, tapi keseimbangan OJK harus tahu. Ya, kesalahan hari ini, kenapa banyak masyarakat terjebak di pinjaman online? Kenapa banyak meminjam di pinjaman online? Tidak terlepas dari kesalahan OJK yang mengizinkan pinjol ini tanpa mengkaji lebih jauh apa sebenarnya dasar yang dipakai oleh pinjaman online ini. Ya, OJK sampai detik ini aja syarat untuk mengeluarkan izin pinjol aja OJK tidak mau buka. Apa syaratnya? Apa yang terjadi hari ini? Kenapa sampai 101 pinjol legal, belum lagi peleter dan lain sebagainya? Syarat apa yang diminta oleh OJK untuk melegalkan semua ini? Sedangkan aturan ini udah aturan kesekian kali yang dibentuk oleh OJK, tapi apa yang terjadi di lapangan? Tidak ada dipatuhi, tidak ada ditaati. Apa yang bisa dilakukan OJK? OJK hanya menganggap pinjol tidak lagi melakukan hal ini. Yang salah hanyalah masyarakat. OJK melihatnya dari sudut mana? Saya selalu himbau sama OJK, jangan terlalu percaya dengan data yang diberikan. Tapi OJK karena sudah menjadi penyidik terbaik, harus mencari fakta yang terjadi di lapangan. Ya, kalau OJK rasanya sulit, OJK tinggal beri himbauan. 7 poin yang kami terbitkan ini, kalau nantinya masyarakat menemukan di lapangan ada penyimpangan, ada pelanggaran, tolong sesegera mungkin hentikan pembayarannya. Ini bukan abal-abal lagi. Pinjol OJK semuanya melakukan hal ini. Hanya saja mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Seandainya publik ini diberikan akses untuk melacak nomor yang selalu mengancam-ngancam, pasti akan terbongkar semua kedok pinjol legal itu. Hanya saja masyarakat tidak mempunyai akses seperti OJK mempunyai aksesnya. OJK ciptakan ruangan pengaduan buat apa? Ya, buat mengumpulkan semua pengaduan, habis itu dibuang ke sampah.
Gak ada gunanya hal-hal itu. Makanya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia hari ini, karena OJK telah menerbitkan izin pinjol, otomatis semua permasalahan yang terjadi tentang pinjaman online tidak bisa lepas dari kesalahan OJK yang memberikan izin. OJK harus bertanggung jawab. Jangan hanya bisa menyalahkan saja. Masyarakat sudah terlanjur terjebak dengan bunga tinggi, dengan denda yang tidak masuk akal, dengan penagihan yang tidak manusiawi sama sekali. Kemana mereka mengkiblat? OJK ciptakan satu ruang pengaduan. Pengaduannya bercampur aduk. Semua pengaduan perbankan ada di sana. Penanggapannya seperti apa? Penanganannya seperti apa? Tidak ada. OJK hanya mampu melempar kesalahan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kalau ada yang bermasalah, lapor ke AFI. OJK tahu AFI-nya siapa? OJK yang memasukkan petinggi dari AFI itu adalah pemilik pinjolnya. Ya. Semua pejabat-pejabat tinggi di AFI itu pemilik pinjaman online. Sekarang OJK minta masyarakat untuk melapor ke sana. Ya, pertanyaan saya, pemilik perusahaan mana yang mau menjelek-jelekan perusahaan mereka sendiri? Benar nggak teman-teman semuanya? Ya, coba Anda perhatikan dulu aturan yang disampaikan OJK di sebelah saya ini. Habis itu, coba Anda tanyakan ke diri Anda, per hari ini pinjol-pinjol mana aja dan apa yang mereka lakukan. Anda isi di kolom komentar. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya secara langsung, Anda pasti tahu dong pinjol mana yang jatuh tempo, berapa nominalnya. Ya, tapi OJK tidak akan menerima pengaduan Anda kalau pinjolnya tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, makanya OJK berani mengeluarkan aturan ini karena dia tahu pinjol legal melakukan pengancaman tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Keberanian mereka muncul. Jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini masih telat bayar, menyatakan tidak mampu bayar, saya pengen pertama jangan gali lubang tutup lubang. Kedua, tolong catat semua ini. Apabila ini ada penyimpangan nantinya atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan atau si kreditur atau pinjolnya sendiri, Anda tolong tahan pembayaran Anda secara online dulu. Ya, biar ini dibenahi. Sama-sama mereka harus mengikuti ini. Ya, yang mengeluarkan izin mereka OJK, yang mengeluarkan aturan ini juga OJK. Ya, kalau hanya izin yang mereka butuhkan tapi aturan tidak mereka taati, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, patuh dan ikuti aturan OJK. Jangan kita biasakan lagi pinjol-pinjol ini menganggap sesuatu itu mudah. Ketika pelanggaran mereka lakukan, sebisa mungkin kapan perlu Anda share ke media Anda viralkan hal itu, sampaikan ke yang lain. Kalau mendapatkan hal seperti ini, tolong hentikan pembayarannya. Biar mereka kapok. Kalau enggak, hal ini enggak akan kapok-kapok semuanya. Ya. Kalau Anda masih gali lubang tutup lubang, pinjolnya masih makmur dan masih jaya. Kalau masih banyak yang mau minjam, pinjolnya tetap ada di Indonesia. Sebisa mungkin hindari gali lubang tutup lubang, hindari meminjam-minjam di aplikasi pinjol, baik itu legal, ilegal maupun pay letter. Ya, endingnya tidak ada manfaatnya bagi Anda, yang ada malah mencelakai diri Anda semuanya, kesengsaraan yang terjadi. Mungkin dari saya cuma itu aja himbauannya buat teman-teman semuanya, terutama yang masih terikat dengan pinjaman-pinjaman online legal, resmi, terdaftar di OJK. Anda hafalah semua ini. Kalau mereka masih melakukannya, Anda simpan buktinya baik-baik. Anda putus segala bentuk komunikasi Anda, hentikan segala bentuk pembayaran, jangan gali lubang tutup lubang lagi, edukasi orang sekitar Anda, jangan sampai meminjam di pinjol. Akan bahayanya seperti ini Anda jelaskan secara pintas, supaya di luar sana orang-orang tidak tergiur untuk meminjam di pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan bagi OJK untuk lebih teliti lagi, lebih tegas lagi, dan ciptakan juga lah pengawasan-pengawasan yang ada di lapangan. Jangan hanya duduk manis di kantor, masuk ke kampus-kampus, jangan. Ya, tapi ciptakan juga satu forum yang benar-benar mencari tahu informasi ini sampai ke lapangan dan sampai ke si peminjamnya langsung. Tidak bisa mencari kerja, nomor rekening diblokir, apalagi ya, dipecat dari perusahaan,
BPJS Ketenagakerjaan dicairkan. Itu efek dari gagal bayar pinjol. Benarkah seperti itu? Simain video ini sampai habis. Jangan di skip juga supaya Anda mendapatkan benar apa tidak semua yang Anda sampaikan itu, semua yang Anda takutkan itu adalah fakta yang terjadi, ya, atau ini sebatas hayalan kita saja, ilusi saja, atau bagaimana gitu loh. Ya, tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena memang supportan itulah yang sangat berharga bagi kami, terutama kita tetap bisa memberikan edukasi dan motivasi. Dan dari itu, dengan supportan Anda, video ini bisa direkomendasikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan tentang motivasi dan edukasi di saat dia tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar di pinjaman online. Silahkan. Oke, tidak habis-habisnya ya kalau kita sudah membahas soal galbay pinjol, atau kita bahas soal pinjaman online, telat bayar, jatuh tempo, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, bahkan paling terparahnya gagal bayar berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ada yang selalu dikait-kaitkan oleh teman-teman semuanya, ya. Setelah dia gagal bayar, semuanya dikaitkan. Bahkan tidak ada yang tersisa, ya. Seperti umuman yang disampaikan juga oleh OJK, sempat viral juga bahwasannya ada 5 mahasiswa dari perguruan tinggi tidak bisa mencari kerja gara-gara BI checking dia jelek. Dan di situ juga saya pernah juga membuat videonya. Saya sampaikan itu dari Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan itu tidak ada hubungannya. Ya, kalaupun itu diberlakukan, itu hanya ke perusahaan-perusahaan tertentu saja. Ya mungkin saja Anda saat ini Anda mengalami gagal bayar, BI checking Anda jelek. Habis itu Anda pengen nih kerja di bank, dan bank mensyaratkan karyawan mereka adalah orang-orang yang benar bersih namanya, tidak ada pernah riwayat masuk call 1, call 2 sampai call 5 di perbankan manapun, ya sah-sah saja. Ya kan? Karena itu perusahaan OJK-nya langsung, POJK-nya langsung gitu loh. Tapi kalau Anda bekerjanya misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan lainnya, misalnya di bagian macam-macam swasta, apakah mungkin BI checking ini menjadi sasaran mereka juga? Itu kan bisa kita logikakan. Dan habis itu dari teman-teman semuanya selalu mengait-ngaitkan tentang kita gagal bayar, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dicairkan. Soal BPJS Ketenagakerjaan ini ada kebijakan lain loh, nggak ada hubungannya dengan pinjol. Ya, ada kebijakan-kebijakan tertentu. Nggak mungkin pinjol pun bisa mengintervensi urusan BPJS. Ya, ini tanda kutipin teman-teman semuanya. Bang, saya telat bayar pinjol, nanti BPJS Ketenagakerjaan saya masih bisa dicairkan nggak ya? Harusnya ya oke aja, nama pemikirannya biasalah, pemikiran melalang buana. Tapi jangan serba dikaitkan. Kalau di situasinya kita sedang panik, kita sedang stres, jangan serba dikait-kaitkan. Kalau kita kait-kaitkan asal jadi aja, yang terjadi apa? Kementokan dalam pemikiran kita. Kalau sudah mentok, ya sudah, macam-macam hal yang akan terjadi ke depannya. Ini yang tidak boleh, ini yang harus kita atasi. Jangan sampai pemikiran kita ini berada di titik buntu. Ya, kita sedang panik, oke. Kita sedang kesusahan, oke. Kita sedang stres, oke. Itu oke aja. Ya kan, nggak ada masalah. Karena memang dampaknya, apapun konsepnya hari ini, kalau uang sudah tidak ada, semuanya akan masuk. Tapi jangan serba dikaitkan kalau kita sudah berhubungan dengan pinjaman online. Ini gara-gara pinjol kita nggak bisa kerja, gara-gara pinjol BPJS Ketenagakerjaan tidak cair lagi, gara-gara pinjol rekening bank dibekukan, gara-gara pinjol dia bisa mengakses, mengambil duit-duit yang ada di rekening. Itu kan terlalu jauh semuanya gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semuanya, saya berharap yang serba-serba dikait-kaitkan seperti ini itu menimbulkan keresahan tersendiri buat Anda. Jadi nggak usah, kita itu harus berpikir optimis. Bagaimana kita berpikir supaya kita bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan menjadi orang yang pesimis.
Mentang-mentang kita tidak mampu bayar pinjol, jangan serba berhubungan. Apa-apa dikit berhubungan. Nomor baru yang masuk, entah iya itu debt collector, entah tidak, disangka debt collector. Orang lewat pun juga disangka orang lewat pakai jaket hitam kulit. Karena dia bertepatan dia telat bayar di pinjol, disangka bang ada orang yang mencurigakan selalu lewat depan rumah saya, noleh-noleh gini. Jangan semuanya dikaitkan seperti itu. Yang ada Anda makin gila dibikinnya kalau kayak gitu. Ya, berpikir optimis saja. Pikirkan hal-hal yang positif saja. Jangan selalu pesimis, jangan seuzon. Sekarang kita masuk ke dalam dunia yang seperti ini, pinjaman online. Bukan nggak ada alasan, ada alasannya tersendiri. Dan ini kalau kita larikan ke konsep agamanya, ini sudah ditakdirkan. Benar ini adalah pilihan kita, tapi karena ketidaktahuan kita dan didesak dengan sebuah kebutuhan kita, sehingga terjadilah pinjam-meminjam di pinjaman online. Ya, takdir semuanya. Karena Tuhan tahu Anda mampu melewatkan ini, makanya diberikanlah cobaannya. Ya kan, berupa apa? Teroran, kepanikan, kesetresan tadi. Tetap bersyukur, berpikir yang positif. Saya heran banyak kali pertanyaan yang serba dikait-kaitkan. Kalau semuanya kita pukul rata, yang ini kita gabungkan ke ini, yang ini kita gabungkan ini, akhirnya bertumpu semuanya gara-gara telat bayar, gara-gara tidak mampu bayar. Apapun permasalahan yang mau Anda hadapi nggak akan pernah selesai. Karena kebiasaan Anda menggabung-gabungkan semuanya. Seuzon boleh aja, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita mencurigai, oke aja, kita curiga nih. Oh, misalnya ada orang lewat di depan rumah kita, ya. Habis itu kita analisa lagi. Orang lewat itu kan hari ini bukan zaman dulu lagi. Sekarang sudah banyak all shop, orang-orang bisa beli dengan cara COD, mana tahu itu kurir atau apa. Karena kita sudah seuzon, serba dikaitkan, yang ada ketakutan sendiri. Orang yang biasanya dia nongkrong di depan rumah, di teras rumah, sekarang nggak lagi. Murung diri di kamar, duduk di dalam, nengok tetangga takut. Seakan-akan tetangganya sudah mengetahui dia punya hutang, saudaranya sudah mengetahui dia punya hutang. Akhirnya apa? Menjadi orang yang dikucilkan, merasa dikucilkan. Padahal fakta belum tentu seperti itu. Ya, jadi saya kurang suka aja dari teman-teman semuanya serba dikait-kaitkan gitu loh. Ya oke aja himbauannya, kesulitan mencari kerja kata OJK. Ya oke, bagaimana kalau suatu saat kita menciptakan lapangan pekerjaan? Kan nggak harus selalu kita ada mental karyawan. Mana tahu kita memiliki mental bos. Kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan, contoh jualan. Jualan kita menjadi besar dan kita membutuhkan karyawan. Kan menjadi bos, jangan selalu bermental karyawan. Ya, cobalah teman-teman berpikir yang positif supaya bisa membuka pemikiran Anda kembali. Kalau seperti ini konsepnya, apapun masalah yang Anda hadapi, saya khawatir Anda akan kesulitan loh. Ya, kita hidup sudah sulit, jangan dipersulit lagi. Hidup ini sudah susah, jangan disusah-susahkan lagi. Dengan cara pikir Anda seperti ini aja itu sudah menyusahkan diri sendiri. Ya, kan kita selalu sampaikan bermacam-macam opsi di sana kan. Kalau kita memang menyatakan tidak mampu nih, kita tidak sanggup, kita memang sudah tidak ada uang lagi nih, misalnya ya sudah deh, gue kerja apapun tetap aja duit gue nggak ada gitu loh. Ya sudah, kita berarti menerima resiko terakhirnya. Resiko terakhir apa? Paling terberat kata OJK, BI checking. Bagaimana tentang BI checking ini? Apakah semua pinjol memiliki akses BI checking? Ya, otomatis tidak. Karena proses permintaan BI checking ini himbauan dan permintaan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di tahun 2023 kemarin. AFPI meminta kalau bisa orang-orang yang macet bayar pinjol namanya juga dimasukkan ke dalam BI checking atau blacklist. Ya kan? Karena OJK mengkonfirmasi yang memiliki akses BI checking baru sekelas pay letter. Kurang apa lagi coba konfirmasinya. Tapi pemikiran ini sangat kejam. Makanya kalau Anda bertanya, resiko gagal bayar bang, saya selalu sematkan resiko yang paling terberat ketika Anda tidak mampu bayar pinjol adalah diri Anda sendiri. Ya kenapa dengan diri kita? Ya yang selalu mengait-ngaitkan hal yang tidak ada menjadi ada. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita kaitkan semuanya, efeknya apa? Efeknya ya diri Anda ketakutan, Anda yang kecemasan. Ada juga yang bilang kayak gini, dia sudah ganti nomor, sudah reinset HP, ya ke dalam pabrik. Kira-kira bang, nomor kontak saya
Masih tersimpan nggak ya sama si pinjolnya? Itu kayak mana konsepnya Anda memikirkan hal seperti itu? Ya, hubungannya dengan Anda mengganti nomor, mereset HP, terus dengan data yang ada di pinjol hubungannya apa? Emang secanggih apa handphone yang Anda miliki? Sehingga Anda hapus di sini, selesai di sana. Ya, ini bukan sistem paralel. Ya kan, handphone kita ya handphone kita, sistem pinjol ya sistem pinjol. Kita mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mereset HP. Pertama kita ganti nomor, kita udah capek dengan telepon dan teroran. WhatsApp juga seperti itu. Daripada kita pusing-pusing menjadi kita tidak fokus bekerja, kita ambil satu kesimpulan, kita putus komunikasinya. Kenapa perlu kita mereset HP? Tujuan kita mereset HP kalau seandainya waktu pengajuan di awal, pinjol menyematkan aplikasi mereka untuk menyadap handphone kita, dengan kita mereset handphone kita untuk kedepannya. Ingat, untuk kedepannya setelah kita mereset, si pinjol tidak bisa mengakses lagi. Itu tujuannya, bukan menghapus data yang semula telah kita izinkan. Ya, kalau soal data kontak itu sejak awal Anda mendownload, ada nggak izin akses kontak? Ada nggak izin akses galeri? Kalau ada ya sudah, selamat, udah mereka selamatkan data kontaknya. Sekarang kita perbaiki diri kita dulu, nanti kita pikirkan orang lain itu. Ya, bagaimana pemikiran kita bisa tenang? Bagaimana pemikiran kita bisa sinkron lagi? Seperti layaknya di awal sebelum kita mengenal pinjol. Ya, buat teman-teman semuanya, jadi jangan serba ini dikaitkan, ini terhubung. Yang ada Anda capek sendiri nantinya, percaya sama saya, akan capek sendiri. Lebih baik kita menjadi orang yang optimis saja. Apa yang bisa Anda lakukan, Anda lakukan. Anda mau bekerja, bekerja aja, tanpa ada beban sama sekali. Kalau kita bekerja tanpa beban, insya Allah rezeki mengalir. Tapi kalau kita bekerja dengan beban dan rasa ketakutan, kerja apa yang mau selesai? Yang ada apapun yang kita kerjakan gak akan pernah selesai, jadinya mubazir. Ya kan? Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan serba dikaitkan, dikit-dikit ini. Udahlah, stop lah. Ayo kita berpikiran positif. Bagaimana kita memperbaiki hidup kita yang sudah terlanjur hancur gara-gara pinjaman online. Itu aja lah PR Anda. Jadi jangan pikirkan yang ini. Bikin stres. Oke? Mana caranya galbay tapi aman, Bang Medi? Ya, ini satu pertanyaan. Yang kedua, kita munculkan aja semuanya nih. Bang mau tanya, maaf langsung japri. Itu benar kalau nggak dibayar aman? Dua ya, walaupun versinya sama, berbeda, tapi tujuan pertanyaannya ini sama semuanya. Dan yang terakhir ini apa nih? Maaf bang, saya benar-benar oke. Ini berbeda, nanti kita bedakan, tapi tetap kita bahas. Yang ketiga, pencerahannya bang, saya lagi bingung. Ada telah dipinjol oren. Oke, kita ambil dulu yang pertama. Gimana caranya galbay tapi aman, Bang Medi? Oke, saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Mohon maaf ini banget ya, biar saya mendapatkan penegasan juga dalam diri saya. Sebenarnya aman, maksud Anda ini amannya seperti apa? Tolong bantu saya isi di dalam kolom komentar. Mana tahu saya kurang menyebutkan nanti, kurang pas. Karena yang saya tahu gini, orang memunculkan pertanyaan aman, mungkin aman maksud dia itu aman DC tidak datang ke rumah. Benar apa tidak? Habis itu aman DC tidak menelpon, tidak mau WA, tidak SMS, tidak meng-email. Benar apa tidak? Apalagi ya amannya? DC tidak menyebarkan data ke kontak, DC tidak menghubungi kontak darurat. Apakah 4 kategori ini yang menimbulkan Anda pertanyaan? Gimana cara galbay tapi aman? Apakah aman itu mereka tidak melakukan semua yang saya sampaikan tadi, mulai dia berkunjung ke rumah, sampai menelpon WhatsApp dan email, sampai mereka menghubungi keluar kondar, sampai mereka menyebarkan data? Apakah itu yang Anda tanyakan? Ya, galbay di pinjol konsepnya semuanya aman-aman aja. Kenapa saya bilangin konsepnya aman-aman aja? Karena kalau kita beranggapan kita galbay, kita tidak bayar di pinjol, terus mereka tidak telepon. Oke, kalau Anda tidak mau ditelepon DC, telepon itu kan ada nomornya, ganti aja nomornya. Ya, kan mereka nggak nelpon lagi. Habis itu Anda beranggapan kita galbay, tapi kita nggak di-chat via WhatsApp. Oke, Anda nggak mau di-chat via WhatsApp, ya sudah, Anda nggak usah kasih sinyal internet ke handphone Anda, atau Anda tidak usah isi kuota kepada handphone Anda, sehingga WhatsApp pun yang menggunakan kuota atau paket data tadi nggak akan masuk. Ya, ini kita persimpel aja dulu. Habis itu email mungkin sudah berkaitan. Kalau Anda tidak
tidak ada data dan kuotanya, ya WhatsApp tidak masuk, email tidak masuk. Kalau telepon tadi, kalau nomornya sudah Anda ganti, teleponnya nggak masuk, SMS-nya nggak masuk. Ya. Terus Anda bertanya lagi, apakah kita aman nih Bang dengan kita mengganti kartu ini? Ya konsepnya ya benar-benar aman. Ya memang aman. Karena nggak ada perjanjian yang mengikat antara Anda dengan pelaku usaha jasa keuangan. Kalau Anda telat bayar, tolong nomor Anda jangan diganti. Tolong nomor Anda tetap di standby-kan dan diaktifkan. Ada nggak perjanjian seperti itu? Kan nggak ada. Dan habis itu ada nggak perjanjian Anda dengan pinjol? Anda nanti kalau telat, kalau Anda tidak membayar lagi, Anda harus siap-siap untuk kami caci maki. Anda harus siap-siap untuk kami ancam. Anda harus siap-siap untuk kami takut-takuti. Ada nggak perjanjian seperti itu? Berarti sama dong. Kita mengganti kartu karena memang tidak ada perjanjian. Debt collector mencaci maki juga karena tidak ada perjanjian. Berarti impas. Sekarang karena kita tidak mau dicaci maki, kita tidak mau ditelepon dengan ditakut-takuti, kita ganti semuanya. Ya. Terus aman yang menurut Anda lagi, aman dari apanya? Sebenarnya yang tidak aman itu cara kita aja. Cara kita menanggapi sesuatu. Sama kayak video yang saya update tadi siang. Serba dikait-kaitkan. Kan kebiasaan kita seperti itu. Yang gak ada hubungannya pun kita kaitkan. Berkaitan, mencari kerja nanti gimana? Ya kan gak selalu Anda harus mencari kerja. Kan mana tahu Anda nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kan? Dihubungi kontak darurat gimana? Ya kan memang kontak darurat itu kita yang menyetujui. Kita yang memberikan. Kalau mereka menagih gimana Bang? Oh nggak bisa. Kalau mereka menagih ke kontak darurat, ini aturan sudah jelas. Dilarang menagih kepada si penghutang. Tinggal kita menghafal aja aturannya. Dan begitu kita mengetahui informasinya dan informasinya itu valid, benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan atau pinjol tadi, ya sudah, kita haramkan untuk melakukan pembayaran. Bunyinya agak ngesalin, tapi kita harus buktikan sama si pinjolnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman semuanya bertanya sama saya, gimana caranya galbay tapi aman Bang Medi? Oke. Kalau aman supaya tidak ditelepon, supaya tidak di WhatsApp dan di email, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau amannya untuk mengusir ketakutan dalam diri Anda jangan serba mengkait-kaitkan. Ya, kalau memang teleponnya sudah nggak ada, WhatsAppnya sudah nggak ada, emailnya sudah nggak ada, jangan bertanya lagi dengan umpamanya. Jangan bertanya lagi dengan apabila. Jangan bertanya lagi dengan seandainya. Itu kata drama. Kata yang tidak pasti. Kata yang penuh penghayalan yang menakut-nakuti diri sendiri. Kalau Anda mau aman dengan galbay, setelah Anda putus semua komunikasinya, berpikir positif. Cara berpikir positif, terima keadaan hari ini. Karena yang paling sulit adalah orang-orang menerima keadaan mereka hari ini. Banyak yang masih pencitraan. Hidup sudah tidak ada sama sekali, masih mengaku-ngaku ada. Hidup sudah susah, masih mengaku kaya. Sudah miskin, masih berlagak, sok masih ada. Terjebak di hutang, seakan-akan dia tidak berhutang sama sekali. Nggak bisa, jadi beban bagi Anda. Ya, kita ini, selain kita mencari solusi tentang masalah kita juga butuh dong dukungan dari orang terdekat. Supportan dari orang terdekat, kayak suami, orang tua, saudara. Kita butuh. Dan hari ini kita mencoba menyembunyikan dari mereka semuanya. Kayak mana kita mau bebas? Kayak mana kita mau merasa aman? Otomatis setiap hari hati dan pemikiran kita seakan-akan diteror. Ya, ini berkaitan semuanya. Barulah di sini Anda yang selalu tergiur dengan jasa hapus data misalnya, kita bisa kejarkan ke sini. Kalau dia pemikirannya sudah merasa diteror, hatinya sudah merasa diteror, mau sehebat apapun jasa yang mau ditawarkan orang, yang mau dihapus itu data di mana? Ya. Orang ada kok pengikut saya sudah galbay 2 tahun yang lalu, sudah nggak pakai nomor handphonenya, sudah nggak pakai WhatsAppnya, sudah ganti emailnya, tapi di dalam pemikiran dia masih ada rasa takut. Di dalam hati dia masih ada rasa takut. Dia muncul kepada saya, Bang, saya galbay sudah 2 tahun. Kira-kira DC masih mencari saya nggak ya? Berarti teroran itu abadi di dalam diri dia. Kayak mana dia mau mencari rasa aman, sementara pemikiran dan hati dia sendiri tidak pernah berada di sisi aman itu. Ini yang harus teman-teman pikirkan. Dan ingat juga bahwasanya galbay dengan aman, galbay dengan pokoknya nggak diteror dan segala macam, itu konsepnya nggak ada. Kalau kita tidak melakukan action dalam hidup ini, kalau Anda tidak melakukan apa-apa, terus Anda beranggapan
nggak usah dibayar pinjolnya, pasti mereka tidak menelpon, mereka tidak menagih dan segala macam. Itu nggak ada ya. Tapi kalau Anda sudah putus komunikasinya, WhatsApp-nya, emailnya, ya sudah, banyak sedikitnya pasti Anda akan terselamatkan. Tinggal kita menghadapi orang sekitar aja nanti nih. Orang sekitar, siapa-siapa aja nanti yang komplain. Misalnya ada teman kita namanya si A, dia menyampaikan, "Woi, ini saya mendapatkan telepon nih dari aplikasi ini." Kita catat, apakah si A ini sebelumnya kita jadikan sebagai kontak darurat? Ternyata tidak. Oh, berarti si debt collector telah menyalahkan aturan yang disampaikan OJK. Oke, berarti kita catat nama aplikasinya, kita berhenti membayar. Apa yang harus kita sampaikan kepada teman ini? Sampaikan kepada mereka. Besok-besok, kalau masih ada yang menelpon, mengatasnamakan saya berhutang, tolong suruh ke alamat saya ya. Karena saya sudah capek dengan bahasa-bahasa di media-media seperti ini. Karena saya sudah capek dengan bahasa daring-daring kayak gitu. Kita jawab aja seperti itu. Dan dengan begitu teman Anda pun bisa membungkam debt collectornya. Kalau debt collector masih menelpon ke teman Anda bisa menjawab, datang aja ke rumahnya, nggak ada urusan dengan saya. Kayak gitu. Tapi harus kita perbaiki kepanikan yang ada dulu. Harus kita selesaikan pemikiran kita dulu. Kalau pemikiran kita tidak selesai, kepanikan kita tidak beres-beres, percuma. Anda mau cari aman yang seperti apapun, keamanan itu ada di dalam pemikiran Anda. Aman atau tidaknya tergantung bagaimana cara Anda memikirkan sesuatu itu. Ya, bagaimana diri Anda membawakan Anda ke posisinya. Kayak gitu buat teman-teman semuanya. Jadi, kalau Anda beranggapan, wah ini aman, galbay dengan tentram, walaupun saya tidak bisa mendefinisikan seperti apa kata aman yang ada dalam pemikiran Anda, tapi kurang lebih menurut saya pasti di balik kata aman Anda tidak pengen ditelepon, WhatsApp, dan di email. Tidak pengen diancam-ancam. Ya kan? Putus saja 3 komunikasi ini. Semua komunikasi Anda dengan pinjolnya segera putus. Tinggal Anda membenahi diri Anda, bagaimana diri kita ini bisa diajak kompromi. Antara hati dan pikiran kita bagaimana bisa sinkron kembali. Bagaimana ini tidak terjebak kita di dalam tekanan, di dalam hayalan, di dalam drama. Itu aja kita perbaiki, ya. Dan yang paling terpenting adalah Anda menerima keadaan Anda hari ini. Itu yang paling terpenting. Oke? Habis itu ada yang bilang lagi, yang kedua tadi, "Bang mau tanya, maaf langsung japri." Itu benar ya, kalau nggak dibayar aman. Nggak ada yang aman. Selagi kita tidak membayar pinjol, nggak ada yang aman. Ya, walaupun saya tidak tahu persis aman-aman menurut Anda ini apa. Anda nanti ujung-ujungnya aman. Ternyata di balik kata aman itu DC-nya datang nggak Bang ke rumah. Kan lucu kalau kayak gitu. Kalau saya nggak tahu sih soal DC datang ke rumah atau tidak. Yang saya tahu itu adalah bagaimana Anda berdamai dengan diri Anda hari ini, persetan urusan DC datang ke rumah. Karena DC datang ke rumah itu dia berurusan dengan pinjolnya, bukan berurusan dengan kita. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu ini ada lagi, "Assalamualaikum Bang, mohon pencerahannya Bang. Saya lagi bingung, ada telat di pinjol oren." Pinjol oren apanya? Oren Shopee berarti ya. Pinjol oren. Mohon pencerahannya Bang, saya lagi bingung. Oke. Anda lagi bingung, oke, wajar-wajar aja karena duit Anda nggak ada. Sekarang tanyakan ke diri Anda ini masih menyatakan mampu atau menyatakan tidak mampu lagi? Kalau Anda masih menyatakan mampu karena ini mumpung masih telat, ya, Anda masih ada kejaran untuk mengusahakannya. Tapi kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu, jangan pernah coba-coba gali lubang tutup lubang. Ya, dan satu hal lagi, di balik telat ini, kalau memang tidak mampu, jangan juga Anda coba-coba gali lubang tutup lubang, karena akan meluas nanti hutang Anda. Lebih baik Anda gagal bayar dan tahan di satu aplikasi ini. Sampai nanti pelan-pelan Anda bekerja dan berusaha, duit Anda terkumpul, Anda negosiasilah. Kalau mereka mau. Tapi kalau mereka tidak mau, ambil risiko terakhir, nama kita biarkan masuk ke dalam blacklist. Dengan begitu, ada sisi positifnya, kita bisa memacu diri kita untuk lebih giat lagi ke depannya tanpa bergantung pada hutang apapun. Ya, habis itu yang terakhir, ini yang terakhir. Ini dari J. "Maaf Bang, saya benar-benar sedang gak tahu lagi harus bagaimana lagi buat bayar hutang pinjol. Sampai-sampai kepikiran mengakhiri hidup ini. Cuma teringat anak-anak, saya minta bantuannya Bang." Oke, jangan sampai Pak. Jangan sampai. Mengakhiri hidup bukan menyelesaikan masalah. Masalah ini ada karena kita, otomatis kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Jangan sampai masalah lebih besar daripada diri kita. Harusnya diri kita lebih besar daripada masalah. Ingat, masalah ini
ada karena kita, karena kecerobohan, karena ketidaktahuan kita. Ya, tujuan kita baik banget, kita meminjam pasti kita membalikan. Tapi setelah kita meminjam, sangat luar biasa. Bunga yang diterapkan, ya, pemotongan yang mereka lakukan luar biasa banget. Dan banyak hal yang menyebabkan kenapa orang-orang tidak mampu bayar. Dan Bapak tidak sendirian. Jadi jangan coba-coba berpikiran singkat, nekat mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup bukan solusi. Tapi kita hadapi. Kalau Bapak tidak sanggup dengan adanya teroran dan telepon seperti di awal tadi. Di awal saya sampaikan, putuslah semua komunikasi yang berkaitan dengan pinjol kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar. Itu adalah cara yang aman. Semakin Anda biarkan telepon berdering, WhatsApp ada, email ada, sekuat apapun mental Anda tidak akan sanggup menghadapi ini semuanya. Ya, khusus Anda yang mentalnya lemah, daripada melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri, mendingan putus semua komunikasinya. Habis itu minta bantuannya Bang. Tetap fokus bekerja, berusaha aja. Dengan catatan Bapak harus putus komunikasinya. Jangan lihat lagi teleponnya, jangan lihat lagi WhatsAppnya, jangan lihat lagi emailnya. Dengan begitu, pemikiran Bapak akan pulih lagi dan mental baja itu akan muncul lagi. Ya, tetap berpikir positif. Resiko dari kita tidak mampu bayar pinjol cuma satu, BI checking. Ya, dan fintech data center. Di luar dari itu tidak ada resikonya. Oke, buat teman-teman semuanya, saya yakin semuanya Anda pasti bisa. Yang penting selain Anda berusaha, rajin-rajin aja berdoa supaya Tuhan pun juga memberikan petunjuk dan jalan yang benar, yang mana yang harus Anda tempuh dulu. Ya, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, jangan jadi orang yang pesimis. Tetap semangat, hidup tidak berhenti sampai di sini. Saya yakin Anda semuanya mampu melewati ini semuanya. Ya, berpikir optimis saja, berpikir positif aja. Bagaimana kita memperbaiki hidup buat ke depan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.